Di jantung Andalusia, seorang bintang yang pernah kesulitan menemukan cahayanya di Premier League benar-benar telah bangkit kembali. Dalam atmosfer yang penuh intensitas pada El Gran Derby antara Real Betis dan Sevilla, winger Brasil Antony menyuguhkan momen keajaiban murni yang membuat Estadio Benito Villamarín dalam keadaan gempar. Pemain Manchester United yang gagal itu membuka skor dengan tendangan salto yang menakjubkan, menunjukkan improvisasi dan fleksibilitas luar biasa untuk menciptakan sesuatu dari situasi yang minim. Real Betis memastikan satu tempat di babak perempat final Liga Eropa 2025-2026 setelah tampil dominan dan melumat Panathinaikos dengan skor telak 4-0. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Estadio de la Cartuja, Sevilla, pada Jumat, 20 Maret 2026, dini hari WIB, skuad asuhan Manuel Pellegrini sukses membalikan keadaan setelah sebelumnya tertinggal agregat 0-1 pada pertemuan pertama. Kemenangan meyakinkan ini sekaligus menegaskan ambisi Los Verdiblancos untuk melangkah lebih jauh di kompetisi kasta kedua antar klub Eropa tersebut. Sejak peluit pertama dibunyikan, tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan demi mengejar defisit gol dan menekan pertahanan wakil Yunani tersebut. Langkah AS Roma terhenti di 16 besar Liga Eropa. Giallorossi dikalahkan Bologna 3-4 di leg kedua yang menjadikan agregat 4-5. Roma versus Bologna berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat, 20 Maret 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada leg pertama. Pada leg kedua ini, Bologna memimpin 1-0 lebih dahulu di menit ke-22. Bola tembakan Jonathan Rowe di depan kotak penalti berhasil menembus gawang Roma. Alih-alih mendapatkan gol, Roma malah kebobolan di babak kedua pada menit ke-58. Santiago Castro melepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti setelah Jonathan Rowe memenangkan duel udara. Lionel Messi kembali mencatatkan tonggak sejarah dalam karirnya. Mega bintang asal Argentina itu resmi menembus 900 gol sepanjang karir profesionalnya di usia 38 tahun. Capaian tersebut semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam dunia sepak bola. Dari total 900 gol tersebut, kontribusi terbesar dicetak saat membela Barcelona dengan 672 gol. Bersama klub asal Katalan itu, Messi mencapai puncak karir dan meraih berbagai gelar bergengsi. Selain itu, Messi juga mencatatkan 32 gol selama memperkuat Paris Saint-Germain. Setelah hijrah ke Amerika Serikat, Messi telah mengoleksi 79 gol bersama Inter Miami. Sementara di level internasional, kapten timnas Argentina itu menyumbangkan 115 gol, termasuk dalam perjalanan meraih gelar Copa America dan Piala Dunia. Bayern Munchen memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions 2025-2026. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Atalanta dengan skor telak 4-1 di leg kedua babak 16 besar. Gol-gol kemenangan di Rotten di laga ini dicetak oleh Bryce Harry Kane dan masing-masing satu gol dari Lennart Carroll dan Luis Diaz. Sementara Atalanta memperkecil kedudukan berkat gol Lazar Samardzic. Kemenangan ini membuat agregat pertandingan berubah menjadi 10-1. Dengan hasil ini, FC Hollywood dipastikan lolos ke babak perempat final. Wakil Spanyol, Barcelona mengunci tiket ke babak perempat final Liga Champions 2025-2026. Mereka berhasil membekuk wakil Inggris, Newcastle, di Camp Nou dengan skor telak 7-2. Pesta gol Barcelona ini dipersembahkan oleh brace dari Raphinha dan Robert Lewandowski plus masing-masing satu gol dari Marc Bernal, Fermin Lopez dan Lamine Yamal. Sementara Newcastle hanya bisa membalas berkat brace dari Anthony Elanga. Kemenangan 7-2 ini membuat agregat akhir menjadi 8-3 untuk keunggulan Barcelona, sehingga tim asal Catalunya itu berhak lolos ke perempat final Liga Champions 2025-2026. Chelsea harus menelan kekalahan pahit saat menghadapi Paris Saint-Germain, PSG, di Liga Champions, Rabu, 18 Maret 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini sekaligus mencatatkan rekor buruk baru bagi klub asal London tersebut. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea membutuhkan kebangkitan besar setelah kalah di leg pertama. Namun harapan itu pupus setelah kembali tampil buruk di hadapan pendukung sendiri. PSG tampil dominan sejak awal hingga akhir pertandingan.
Mereka memastikan kemenangan meyakinkan 3-0 sekaligus melaju ke babak berikutnya. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea dalam beberapa laga terakhir. Tekanan terhadap pelatih Liam Rose senior pun semakin meningkat. Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa menyambut positif kemenangan timnya atas Manchester City baru-baru ini. Ia menilai bisa menang di Etihad Stadium itu bukan sesuatu yang mudah untuk digapai tim manapun. Skuad Real Madrid baru saja pulang dari Manchester. Mereka baru saja memainkan leg kedua babak 16 besar Liga Champions menghadapi Manchester City di Etihad Stadium. Di pertandingan ini, Manchester City mencoba tampil agresif sejak awal karena mereka kalah 3-0 di leg pertama kemarin. Namun di laga ini, Real Madrid kembali mempermalukan wakil Inggris itu. Los Blancos berhasil menang dengan skor 1-2 di Etihad Stadium dan mengunci tiket ke perempat final Liga Champions musim ini. Arbeloa selaku pelatih Real Madrid mengaku puas melihat timnya berhasil memenangkan leg kedua ini. Gelandang Arsenal, Declan Rice memberikan pendapatnya mengenai Sporting Lisbon, tim yang jadi lawan Arsenal di perempat final Liga Champions. Ia menegaskan bahwa Arsenal tidak takut untuk menghadapi wakil Portugal tersebut. Arsenal sudah memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions 2025-2026. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 2-0 di Emirates Stadium pada dini hari nanti. Lawan The Gunners di perempat final sudah ditentukan. Mereka akan berhadapan dengan wakil Portugal, Sporting Lisbon, yang berhasil comeback melawan Bodo Glimt. Rich menyebut bahwa Sporting Lisbon bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Namun ia dan skuad The Gunners siap untuk menghadapi perlawanan wakil Portugal tersebut. Karir panjang seorang pesepak bola biasanya mulai meredup ketika usia memasuki akhir 30-an. Banyak pemain memilih pensiun atau turun kasta ke kompetisi yang lebih ringan. Namun, kisah Thiago Silva menunjukkan jalur berbeda. Bek asal Brasil itu masih mampu bersaing di level elit Eropa bahkan setelah melewati 2 dekade karir profesional. Di usia 41 tahun, Silva kembali mencuri perhatian setelah mencatatkan rekor baru di kompetisi Eropa. Momen tersebut sekaligus mempertegas reputasinya sebagai salah satu bek paling konsisten dalam generasinya. Laga El Clasico antara Benfica dan Porto berakhir dramatis setelah kedua tim bermain imbang 2-2 dalam duel sengit Liga Portugal. Pertandingan yang berlangsung penuh tensi itu menghadirkan comeback penting dari tuan rumah. Porto sempat terlihat berada di jalur kemenangan setelah unggul 2 gol pada babak pertama. Namun, Benfica bangkit pada paruh kedua pertandingan untuk menyelamatkan 1 poin penting. Drama pertandingan tidak berhenti di situ. Ketegangan memuncak di menit-menit akhir yang berujung pada kartu merah untuk pelatih Benfica, Jose Mourinho. Derby Old Firm kembali menyajikan drama panas. Pertandingan antara Rangers dan Celtic pada perempat final Piala Skotlandia berakhir dengan kericuhan di Stadion Ibrox, Minggu 8 Maret malam waktu Indonesia Barat. Laga ini sebenarnya berlangsung sengit selama 120 menit. Namun, perhatian publik justru tertuju pada insiden setelah pertandingan selesai. Celtic akhirnya memastikan tiket ke semifinal setelah menang melalui adu penalti. Hasil itu membuat para pendukung tim tamu merayakan kemenangan dengan cara yang berlebihan. Situasi menjadi tidak terkendali ketika supporter dari kedua kubu masuk ke lapangan. Petugas keamanan dan polisi harus turun tangan untuk meredam kekacauan yang terjadi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.